Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita bersama akan memasuki ibadah pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menenangkan hati dan pikiran dengan memasuki waktu teduh. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari bersama kita agungkan Allah kita. Kita pujikan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 Yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, genap makhluk di langit, laut, bumi puji-Nya. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi introitus kita pada hari ini. Terambil di dalam Mazmur nomor yang ke-8 ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk. Di dalam menjalani hidup ini, kita tahu tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan, kita tidak bisa berdiri hingga saat ini. Oleh karena belas kasihan dan kasih-Nya itu, boleh memenuhi hidup kita hari demi hari, dan kita bisa menikmati segala berkat pemeliharaan Tuhan di dalam dunia ini. Mari sebelum lebih jauh, kita datang untuk mengakui segala keterbatasan kita. Kita pujikan kasih dari surga yang boleh menghantarkan kita, mempersiapkan diri kita untuk mengakui segala pelanggaran kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu kasih dan pemeliharaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Ketika kami boleh menikmati segala sesuatu di dalam dunia ini, yang mana kami boleh melihat mentari pagi yang menyinari hidup kami. Kami juga boleh menghirup udara yang segar hari demi hari. Kami tahu anugerah-Mu terus menopang hidup kami. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau mati, menghapus dosa kami di kayu salib, dan Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga. Engkau memberikan kami jaminan, dan Engkau juga akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan, di dalam masa penantian ini, kiranya kami boleh terus diproses hidup kami, agar kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berseru ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan keterbatasan kami sebagai manusia ini. Kami serahkan kepada Engkau. Ini seru doa kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya bangkit berdiri yang ada di rumah. Saya membacakan petunjuk berita anugerah yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan kita akan membacakan petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita tahu bahwa di dalam kasih Allah dan di dalam pemeliharaannya, di dalam dunia ini kita tetap di bawah naungan Dia. Dunia ini adalah kepunyaan Allah, yang mana Allah terus berkarya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Mari sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah menerima anugerah itu, kita puji, kita agungkan namanya Dia dengan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah. Kita pujikan, ini dunia Allah. Ini dunia Allah, hai mari dengarlah, segenap alam naikkan puji, bintang ikut nyanyi. Ini dunia Allah, puasa hatiku. Pohon bunga laut dan langit nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Allah, ingatkanlah daku, meskipun dosa menggoda, namun nyata menang. Ini dunia Allah, ku tak perlu susah. Allah Raja segenap alam, pujilah namanya. Saya undang jemaat sekalian ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang saya akan pimpin. Jemaat bisa dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali di hadapan-Mu berdoa bagi GKT Hosana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui pelayanan ibadah daring maupun ibadah keluarga yang telah disediakan oleh gereja, boleh menuntun setiap umat-Mu untuk boleh datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu di rumah mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui ibadah bukan sekedar berbicara tentang ritual, bukan berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang kami dan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami satu keluarga yang ada di rumah masing-masing boleh memuji dan membesarkan nama-Mu di tengah masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan diakonia yang mana ditujukan untuk menolong setiap jemaat-Mu yang terkena dampak akibat COVID-19 ini. Kami berdoa, kami berseru ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masa yang sulit,
mereka boleh melaluinya bersama dengan Kristus Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui pelayanan diakonia, boleh menolong umat-Mu untuk boleh melewati masa-masa yang sulit sebagai bentuk kasih kami kepada Allah dan kepada sesama. Kami juga berdoa Tuhan bagi persekutuan-persekutuan yang dilakukan secara digital. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai, memakai sarana-sarana tersebut untuk mendatangkan segala kebaikan bagi umat-Mu, agar umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa, kami juga berserah bagi-Mu ya Tuhan, padamu di tengah-tengah masa yang sulit ini. Engkau berikan hikmat kepada para pemerintah kami untuk dapat menjalankan segala tanggung jawab dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan segala hal yang mereka boleh putuskan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kami satukan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Cai, kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari Bapak Irwan Sanjaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱弟兄姐妹们，礼拜天好！ Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian setiap kali mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, 我相信每逢礼拜天我们听神的话语， ada satu kerinduan dari kita untuk bertemu kembali di dalam suatu pertemuan ibadah konvensional, pertemuan secara fisik. 就是我们科目我们可以重回在一起来敬拜。 Dan karena situasi yang sulit dan pandemi COVID ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu di gereja, 因着疫情，我们不能够在礼拜堂相会， maka kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. 所以我们可以在个人的家里敬拜 Tak 主。 terasa sudah hampir 3 bulan kita melakukan ibadah dengan keluarga kita dan juga ibadah lewat online ini. 不知觉当中，我们已经度过了3个月。 Mari saya mengajak kita tetap memiliki hati beribadah pada Tuhan, baik melalui ibadah keluarga bersama dengan anggota keluarga kita atau ibadah lewat online. Kita gunakan waktu dengan baik untuk bersekutu dengan Tuhan. 还有我们善用时间，与家人一同来敬拜主。 Dan saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk persiapkan hati untuk beribadah, dan sebelumnya kita masuk di dalam doa. 我们同心进入祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu 亲爱父上帝，我们感谢你， karena di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, 因着这个疫情困境当中， tetap memelihara dan menjaga kami. 你仍然看顾保守我们。 Seperti pujian yang kami dengar, yang mengantar kami di dalam firman, Tuhan selalu menolong kami dan menguatkan kami. 好像刚才所唱的诗歌，上帝时刻看顾保守我们。 Tuhan, kami percaya kepadamu 主啊，我们相信你， karena di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. 因为在一切你所应许的情况里，有你的美意。 Dan ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan memegang janji-Mu dan untuk senantiasa dekat dengan Engkau ya Tuhan. 教导我们时刻顺服来持守你的应许。 Bahkan boleh menikmati hari-hari kebersamaan kami di rumah, melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna untuk bersama-sama melakukan hal yang memuliakan Tuhan. 并且在家中，我们可以做出有意义的事情，一同来敬拜你。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah di awal bulan Juni, 我们进入6月的第一个礼拜， yaitu tanggal 7 Juni hari ini di dalam ibadah kita pada hari ini. 今天就是6月7号。 Nah, 2 hari yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hari lingkungan hidup sedunia, 2天前就是世界环球日， di mana sesuai dengan ketetapan PBB dan semua umat ya boleh memperingati hari lingkungan hidup. 按照联合国，我们一同来纪念这世界环境日。 Dan bagaimana gereja-gereja Tuhan seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara juga dihimbau supaya berpartisipasi firman Tuhan di mimbar, harus dikhotbahkan juga untuk lingkungan hidup ini. 所以在教会的每一个讲堂都在这里注重这一个世界环境 Termasuk 日。 GKT, ya kita seluruh GKT hari ini kita berkhotbah mengenai tema gereja dan lingkungan hidup ini. 今天全体主基督教会都是
讲这个教会与环境。 Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagian firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 104 ayat 10 sampai ayat 18. 我们看诗篇104篇第10到18节。 Ini bagian ini akan saya bacakan, sedangkan kita lihat lagi dalam Kejadian pasal 1 ayat pertama, kemudian Kejadian pasal 1 ayat 18 dan Kejadian pasal 2 ayat 15 akan dibacakan oleh penginjil Rut sebagai penerjemah kita. 我先用印尼文来读诗篇104篇第10到18节。 Mazmur 104 ayat 10 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi hidup segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Ayat 17 dan 18. Di mana burung-burung bersarang. Burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. 创世 Kejadian 纪 pasal 1 ayat 1 ya. 创世纪第1章第1节，起初神创造天地。第18节，管理昼夜，分别明暗。神在天空管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。第2章15节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。 Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang gereja dan lingkungan hidup. 今天我们讲到教会与生活环境 Saya。memulai sesuatu Bapak Ibu Saudara, yaitu saya menanya, apakah kita sadar bahwa hidup di tengah-tengah alam semesta ini, di lingkungan di mana kita hidup, semakin hari lingkungan yang kita hidup semakin rusak. 今天我们是否介入我们所处在的这个环境当中，走向败坏？ Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang sangat tampak adalah bagaimana terjadi suatu perubahan iklim yang semakin hari semakin berubah di tengah-tengah hidup 所以 ini. 我们会感受到气候的变化。 Saudara, perubahan iklim ini akibat apa? Akibat suatu pemanasan global yang membuat tatanan alam yang sebelumnya teratur dan kemudian menjadi berubah. 这改变气候的改变，因为全球的暖化 Nah saudara, perubahan iklim ini saudara sekalian sesuatu yang sangat bahaya 所以这个气候的改变是非常的危 dan 险， menyebabkan banyak kerugian bagi makhluk yang tinggal di dunia ini. 而给生物带来一些的亏损。 Saudara, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 美国环球影响这个 Dia 控制局 menguraikan beberapa perubahan iklim yang menyebabkan beberapa dampak yang perlu kita ketahui. 他讲到全球暖化的影响。 Adanya perubahan iklim, saudara sekalian, akan terjadi naiknya temperatur bumi. 因为这个气候的变化，就变成地球温度的上升。 Terjadinya perubahan iklim, maka juga terjadi perubahan curah hujan dan semakin tinggi. 气候的变化也带来降雨的变化。 Perubahan iklim ini juga membuat permukaan air laut itu menjadi naik. 气候的变化也带来海平面上升， Dan perubahan iklim ini membawa dampak-dampak yang banyak sekali Bapak Ibu Saudara. 所以这个变化带来很多的影响。 Saudara, adanya dampak perubahan iklim ini membuat tentang keamanan pangan menjadi kurang. 这个气候变化带来食品安全的 Banyak 影 orang 响。 karena perubahan iklim ini menderita kelaparan Bapak Ibu Saudara. 因着气候的变化，我们有饥饿的危机， Dan juga membawa kemiskinan bagi banyak orang. 也带来很多的贫穷 Di。mana saat itu pertanian, pariwisata, perikanan mereka hilang karena malapetaka terkait iklim perubahan ini. 因着气候变化，那么
农业生产、 Dan 木 juga 属生产都有变化。 Juga terjadi meningkatnya kelangkaan air akibat perubahan iklim ini. 因着气候的变化，有水分的缺乏。 Dengan adanya perubahan iklim Bapak Ibu Saudara sekalian, maka banyak orang-orang mengalami pergumulan yang berat, sehingga banyak orang-orang meninggalkan rumah, meninggalkan kampung, meninggalkan kotanya karena terjadi perubahan iklim ini. 因着气候的变化，有很多难民。 Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang perlu kita waspai dan perlu kita singkapi. 这一些事情是我们当谨慎的。 Nah saudara, apa yang menyebabkan terjadi perubahan iklim, kemudian ada banjir, kemudian ada segala bencana-bencana lingkungan yang terjadi? 为什么会发生这一些气候的变化呢？ Saudara, para peneliti mengatakan bahwa ini ada terkaitan dengan gaya hidup manusia yang tidak ramah lingkungan. 这就是因为人的生活方式， Ini ada terkait dengan sikap hidup dan konsep hidup, pola pikir manusia. 就是因着人的观点、生活的态度。 Nah, pola pikir manusia yang salah yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan ini. 人的生活态度错误，就带来环境的这个改变。 Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kepada kita untuk melihat kenapa ya terjadi kerusakan lingkungan ini. 为什么会变成环境的破坏 Ada 呢？ pola pikir yang salah, ada cara pandang yang salah yang menyebabkan sikap hidup manusia melakukan sesuatu 因 yang 为 tidak baik terhadap lingkungan. 人的看法或者生活方式带来环境的破坏。 Saudara, di dalam sejarah kekristenan 在基督教的历史当中， paling sedikit ada 3 pandangan negatif 有3个负面的看 yang 法， diyakini oleh sementara orang yang menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan. 使到人能够破坏环境。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang punya pandangan bahwa manusia adalah pusat alam semesta ini. 有的人说人是世界的中心， Nah, pandangan ini saudara diikuti oleh pemikiran bahwa semua ciptaan ini adalah untuk kepentingan manusia. 那么一切的受造物是为人而预备。 Dan kalau untuk kepentingan manusia, maka dikatakan alam semesta ini adalah sebagai suatu alat, sebagai suatu sarana untuk kebutuhan manusia. 如果是为人预备，那么世界一切都是一些的工具。 Nah, oleh sebab itu dikatakan kalau sesuatu yang tidak mendukung kepentingan manusia ini adalah sesuatu yang tidak bernilai. 如果没有支持人的需要，这就没有它的价值。 Saudara, pandangan ini sangat negatif, akan membawa suatu kerusakan lingkungan. 这个理念是非常的负面， Karena 破 orang-orang 坏 yang 环境。 menganut dari pandangan ini Bapak Ibu Saudara, 因为人有这样的看法， mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat tinggi, melebihi daripada ciptaan yang lain. 人是超过一切万物， Manusia itu adalah segala-galanya. Oleh sebab itu mereka bisa melakukan sesuatu, mengeksploitasi ciptaan yang lain, saudara, untuk kepentingan diri sendiri. 所以他们为着人的需要，他们可以开发各地方为着人的需要。 Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, 其实 Tuhan menciptakan manusia berserta dengan ciptaan yang lain. 神创造人类和其他的万 Mereka 物， punya tugas dan fungsi masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. 他们有不同的功用来为着 Jadi 神的 bukan 荣耀， hanya melulu untuk kepentingan manusia. 不是单单为着人的需要。 Saudara, ini pandangan yang pertama, yang pandangan negatif yang merusak daripada lingkungan hidup. 这是一个负面的一个看 Pandangan 法。 yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bahwa Allah kita Allah yang jauh. 第二就是说，上帝离我们很远， Mereka mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh, yang tidak berinteraksi secara akrab dengan ciptaan Tuhan yang lain. 神离我们很远，没有与我们交通。 Nah, pandangan ini berbahaya saudara sekalian. Ketika dianut pandangan ini, mereka mengatakan kalau Allah itu jauh, Allah tidak bertindak, maka mereka boleh semena-mena, boleh mengeksploitasi ciptaan yang lain Bapak Ibu Saudara, dengan tidak takut pada Tuhan. 因为神离我们很远，那么就没有敬畏神的心，随所欲为。 Ini pandangan yang kedua yang 这 merusak 是 lingkungan 第二 saudara. 个的看法。 Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, adalah ada orang yang memandang bahwa kita hanya hidup lewat di dunia ini hanya sementara. 第三点就是说，我们只不过暂时经过这个世界， Kita hanya numpang lewat di dunia ini. 我们只有经过这个世界罢了。 Ada lagu yang populer yang mengatakan dunia bukan rumahku. 就是说，世界不是我的家。 Saudara, pengarang lagu ini, saudara, saya yakin dia tidak punya maksud
bahwa mengatakan bahwa lagu ini diterjemahkan secara harafiah. 我相信作者不是这样的意思。 Tapi lagu ini punya makna bahwa hidup kita adalah sementara ini, saudara, hidup ini fana. Kita harus gunakan waktu itu dengan sebaiknya di dunia ini untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara atas. Melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin lagu ini dikarang. 就世界是暂时的，所以我们要使用暂时的日子来做一些永恒的 Tapi 事。 banyak orang menafsirkan salah dengan lagu ini. 但是有人误解了， Mereka mengatakan kalau hidup ini adalah sementara, hidup ini di dunia bukan rumahku. 如果世界不是我的家， Kita hanya numpang lewat saja. 我们只有借着过去罢了。 Lalu mereka mengatakan, untuk apa kita peduli dengan lingkungan? Untuk apa kita memperhatikan kelangsungan hidup ini? 那么我们就不必关怀环境。 Saudara, ketika mereka menyalah tafsirkan kebenaran firman Tuhan ini, 当他们误解了神的话语， saudara, maka konsep pikir yang salah ini mempengaruhi sikap mereka untuk melakukan sesuatu yang salah terhadap alam ciptaan dan lingkungan hidup ini, Bapak 这 Ibu 就 Saudara. 影响了他们对这个世界的看法 Oleh。sebab itu saudara sekalian, pandangan yang salah ini saudara sekalian harus kita buang jauh-jauh daripada konsep kekristenan. 所以我们要把它脱离基督化的 Saya 教 mengajak 义。 kepada kita orang Kristen, orang percaya gereja, mari kita memiliki pandangan yang benar tentang lingkungan hidup. 让我们基督徒对生活环境有一个正确的 Saudara, 看法。 bagaimana pandangan yang benar menurut Alkitab yang mengajar kepada kita tentang lingkungan hidup ini, Bapak Ibu Saudara? 按照圣经的看法，我们当如何 Saudara, 对待 paling 这 tidak 个 saya 世界 beritahu 呢？ kepada kita, hari ini ada 2 pandangan Alkitab mengenai lingkungan hidup. 今天我们看圣经给我们的 Yang 教导。 pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 yang tadi dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 就是刚才创世纪说，上帝起初创造天地， Di situ membuktikan, memberitahukan kepada kita bahwa lingkungan hidup, bumi ini adalah milik Tuhan, lingkungan hidup ini adalah diciptakan oleh Tuhan. 就是说我们所居住的环境是神所创造的， Jadi baik langit, baik bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. 天地和万物都是神所造 Di 的。 dalam Yohanes pasal 1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. 约翰福音说，一切万物都是从他而来，从他 Dan 而造 bahkan di dalam Mazmur 93 ayat 3 sampai 5 membuktikan bahwa kepada kita bahwa lingkungan itu diciptakan oleh Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangan Allah. 在诗篇那里告诉我们，神是世界的创造者，一切生源在他里面。 Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 我们因着信心，我们知道万物是神所创造的。 Saudara, ini adalah satu fakta kebenaran firman Tuhan tentang lingkungan hidup yang harus kita mengerti, Bapak Ibu 这 Saudara. 就是我们当明白的。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二， lingkungan hidup ini apa, Saudara? 什么叫做生活环境？ Lingkungan hidup adalah berbicara tentang ciptaan Allah. Ya, Sejak- yang berharga, yang merupakan cerminan dari keagungan Tuhan. 就是讲到神的创造是神的荣耀。 Tadi Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. 从刚才所读的诗篇104篇 Kalau 第 saudara 10 membaca 到 dengan 18节， sungguh-sungguh bagian firman Tuhan, 如果我们清楚的读这一 maka 段 di dalam 经文， Mazmur 104 itu ayat 10 sampai 18 dibagi tiga hal penting yang ditekankan. 在第12到18节有3件事情， Yaitu di ayat 10 sampai 13 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan air bagi ciptaannya. 神把水赐给他的 Dan 创造物， ayat 14 sampai 16 berbicara Allah memberi makanan bagi ciptaannya. 他也把饮食赐给他们。 Dan kemudian ayat 17-18 dikatakan Allah memberikan tempat tinggal, rumah bagi perlindungan, tempat perlindungan bagi ciptaannya. 也把他的房屋赐给他的创造 Saudara, 者 di。sini kita lihat bahwa ada air, ada makanan, ada tempat tinggal, ada suatu kebutuhan dasar. Itu Tuhan sediakan bagi ciptaannya, Bapak Ibu Saudara. 不论是水、饮食、房屋，是上帝所预备的。 Jadi kita lihat bahwa lingkungan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, baik itu lingkungan manusia, baik hewan, tanaman yang lain, mereka itu Saudara dikatakan merupakan rencana Allah. Mereka saling terintegrasi satu dengan yang lain.
mereka hidup bersama di dalam kehidupan yang rukun, Bapak Ibu Saudara. 植物、动物、人物都是有关联的，并且和睦的同居。 Dan tidak ada manusia yang boleh merasakan dia lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. 所以人不可以认为他比别的更高， Semuanya adalah ciptaan Tuhan. 一切都是神所造。 Mereka tunduk kepada kemahakuasaan Allah, Bapak Ibu 他 Saudara. 们顺服在神的全能之下， Sehingga mereka boleh mencerminkan tentang keagungan Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara itu. 以致他们可以知道神是他们的创造者。 Saudara, inilah pandangan konsep pengajaran Alkitab tentang lingkungan hidup ini. 这就是圣经的教导， Yang berkaitan sangat dengan penciptanya dan juga dengan ciptaan Tuhan yang lain. 就是明白神是他的创造 Nah, Bapak 者。 Ibu Saudara, setelah kita memiliki pandangan yang benar tentang lingkungan, 当我们有了这正确的观点， yaitu sebagai ciptaan Tuhan dan semua ciptaan berharga merupakan keagungan daripada Tuhan, 所有的创造物都是神荣 maka 耀的。 bagaimanakah peran gereja terhadap lingkungan hidup ini? 那么教会的角色是什么呢？ Nah, sebelum kita memahami tentang peran gereja, saudara sekalian, saya juga mengajak kita untuk merenungkan dulu siapakah gereja dan apa panggilannya. 我们来看教会是谁，他的呼召是什么。 Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2, 9 dan 10. 在彼得前书第2章9到10 Saudara, 节 satu，ayat yang tidak asing bagi kita. 我们非常熟悉。 Istilah gereja itu muncul dari kata eklesia. 教会就是 ecclesia，ecclesia Saudara, kata eklesia itu bukan gedung gereja. 不是这个堂会， Iya, bukan Bukan tangguh,教堂。 tetapi adalah Ciahui, adalah orangnya, umat Allah, Bapak Ibu 乃 Saudara. 是他的人，就是会友。 Siapakah umat Allah itu? 谁是神的显 Umat Allah 明 itu？adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang ajaibnya Tuhan. 就是被选召的族类，是被出黑暗入光明的。 Artinya gereja itu adalah dipanggil keluar, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, dipakai secara total oleh Tuhan. 就是一个被选召出来顺服神的显明， Untuk kita bisa menyatakan, masuk dalam kebenaran, menyatakan kebenaran di dunia 以 ini. 致我们可以向世界表明真理。 Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 16 dan 18 merupakan doa dari Tuhan Yesus. 在约翰福音17章那里，好像耶稣的祷告 Di，situ dikatakan bahwa mereka itu bukan dari dunia, orang-orang percaya bukan dari dunia. 信徒不是从世界而来， Tetapi juga dikatakan bahwa aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 就是我已经派他们到世界， Apa artinya di sini? 是什么意思呢？ Saudara, Tuhan juga memberitahukan kepada kita 上帝也告诉我们， bahwa sesungguhnya gereja itu bukan dari dunia ini. 教会不是从世界而来， Tetapi kita masih hidup dalam dunia ini. 但是我们仍然活在世 Jadi 界， walaupun gereja masih ada dalam dunia ini, 我们教会还在世界 Tuhan 上。 ingin mengingatkan kepada kita bahwa gereja itu bukan mengikuti nilai-nilai dan tolak ukur dunia. 所以教会不跟着世界的观点， Tetapi sebaliknya bahwa gereja itu harus memiliki nilai dari Tuhan dan kebenaran dari firman-Nya. 所以我们要从神的真理那里得到 Dan 价 kemudian 值， memperlakukan nilai-nilai kebenaran ilahi itu di dalam dunia ini. 我们要活出神神圣的。 Seorang bapak gereja bernamanya John Chambers, saudara sekalian, yang sering menulis renungan-renungan yang berharga dalam sejarah gereja. 有一位教父他这样说， Dia mengatakan bahwa gereja itu siapa? Gereja itu adalah kebun percontohan Allah. 他说教会就是神原则的典范， Supaya dunia itu ada dan orang itu bisa melihat perwujudan surga. 借着信徒人能够看见天堂， Bagaimana orang bisa melihat perwujudan surga di dunia ini? 人怎样能够看天堂在地 Dia 上？ mengatakan bahwa orang Kristen harus memiliki prinsip kebenaran. Dan kita menerapkan prinsip kebenaran itu secara nyata dan praktis di tengah-tengah dunia ini. 所以信徒要活出真理， Melalui perwujudan itulah kasih kuasa Tuhan dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh dunia. 透过信徒的生活，神能够感受到真理和神的爱。 Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐 Dengan 妹们， pengertian gereja dan panggilan Tuhan di atas, 当我们明白教会的， maka gereja 使命， harus menjalankan perannya di dunia ini. 那么教会就要在世界上活出他的 Apa 角 peran 色。 gereja dalam kaitannya dengan lingkungan hidup?
教会的本色是什么呢？ Saudara, hari ini ada dua juga saya tekankan sesuai dengan firman Tuhan. 在这里有两件事。 Yang pertama adalah mencintai lingkungan hidup sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan sesama. 就是我们要爱惜我们的环境，表明我们爱上帝。 Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah Kristen, 在基督教的教理， umat Kristen selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran kasih Kristus. 信徒时常活出真理。 Dan karya-karya kasih Kristus itu secara nyata biasanya paling tidak dalam dua hal. 神的这个作为能够显明在两件 Yang 事 paling 上， menonjol adalah bidang kesehatan, makanya ada rumah sakit Kristen. 就是透过医院有基督 Dan 教医 kemudian ada 院， dalam pendidikan, makanya ada pendidikan Kristen yang dibangun. 还有教义，就是基督教的教义。 Dan selain itu saudara 除 juga 了那些 pelayanan diakonia, pelayanan orang-orang miskin, orang yatim piatu dan yang lain-lain. 还有福利部的侍奉， Tapi dasarnya jelas Bapak Ibu Saudara. 但是它的根基是 Yaitu 非常 ajaran 清 Yesus 楚， itu yang kita hubungkan bahwa Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. 因为神教导我们爱神和爱 Maka 人。 wujud kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama kita, saudara. 因为我们爱神，所以我们爱人。 Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是可惜的 selama berabad-abad Bapak Ibu Saudara, 几百年以来， penekanan kasih pada sesama itu kepada sesama itu kurang dilengkapi dengan suatu wawasan cakrawala yang luas. 但是我们对人的爱，我们有缺乏。 Dan banyak orang-orang Kristen saudara sekalian hanya mengasihi sesama, kurang memperhatikan binatang, tanaman, hutan dan yang lain-lain, udara dan sebagainya. Tidak peduli itu. 很多人爱人，但是不爱惜他的环境。 Hanya sebagian orang Kristen, sebagian kecil saja yang sadar akan hal itu. 只有小部分的人觉悟这些。 Saudara, memang Yesus tidak secara eksplisit mengajarkan kepada kita mencintai lingkungan, mencintai bumi, mencintai hewan, tanaman dan yang lain-lain. 虽然神没有详细叫我们爱作物、爱动物等等， Tetapi Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, 但是主内弟兄姐 perlu 妹 kita 们， pahami dan kita sadari. 我们要觉悟。 Ketika kita mencintai lingkungan hidup, 当我们爱惜环境， kita mencintai bumi beserta segala isinya. 当我们爱这个地球，并且 Ini 所有 adalah salah 的， satu wujud cinta kita kepada Tuhan dan sesama kita. 就是表明我们对神和对人的爱。 Saudara, jangan sampai kita lupa untuk hal itu, saudara sekalian. 我们不要忘记这些。 Saudara, tahun 1966 ada seorang namanya Lynn White, seorang ahli sejarah di Amerika. 在1966年，有一个人在美国， Dan saudara, dia menuduh kekristenan itu sebagai biang kerok kerusakan lingkungan hidup. 他指责基督徒破坏环境， Bahkan dia mengkritik habis-habisan bahwa orang Kristen gereja itu adalah sang antroposentris. Mereka semena-mena dan kurang memperhatikan lingkungan hidup yang lainnya. 他在那里责备信徒以自我为中心，没有关怀环境。 Saudara, apa yang disampaikan oleh Lynn White ini 他所说的 dan kemudian menjadi refleksi daripada umat gereja. 就成为信徒的一个检讨。 Sehingga pada tanggal 5-16 Juni 1972 dia akan satu kongres di Stockholm, dia mengadakan satu konferensi dunia. 所以在5号6月那里开了一个世界大会， Dan setelah konferensi itulah tahun 72, 在1972 pada 年， tanggal 5 Juni 就是5号mereka 6月， sadar dan mereka menetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 然后被界定为世界环球日， Dan kemudian gereja-gereja dunia disadarkan kembali 所以教会被唤醒， bahwa tidak hanya berbicara tentang mengasihi Tuhan 不是 dan 单单 sesama, 说爱神爱人， tetapi mengasihi lingkungan, 也要爱护我们的 alam 环 dan 境， seisinya, saudara sekalian. 爱护这个全 Adalah 地。 merupakan bagian kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. 这就表明我们爱神和爱 Bapak 人 Ibu。Saudara, 各位弟兄姐妹 bagaimana 们， dengan kita? 今天我们如何？ Apakah kita belajar, kita bersungguh-sungguh mencintai lingkungan kita? 今天我们是否爱护我们的环境， Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan atau sesama? 表明我们对神的爱？ Atau sebaliknya, kita tidak mempedulikan semuanya itu. 或者相反的，我们不顾一 Karena hanya 切， kita menganggap itu adalah satu prinsip antroposentris yang kita kasih hanyalah manusia untuk kepentingan kita, yang lain kita tidak mau tahu. 我们只要爱人，其他的我们不要知道。 Kiranya Tuhan tolong kita untuk boleh memiliki pandangan yang benar.
让神帮助我们有正确的观 Dan 点， menolong kita saudara untuk belajar mencintai lingkungan hidup sebagai wujud kita mencintai Tuhan dan sesama. 让我们学习来爱护环境，表明我们爱神爱 Dan yang 人。 terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, 最后一点， peran kita selain kita mencintai lingkungan 除 hidup. 了我们爱护这些 Maka yang kedua 环境 kita，harus menjadi pengelola lingkungan hidup yang baik 我 saudara. 们要成为环境的 Sebagai satu pelaksana mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. 来执行神的托付。 Saudara, dalam Kejadian pasal 1:28 firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. 从第1章28节那里说， Allah berkata berfirman supaya manusia itu bisa menaklukkan dan kemudian dikatakan dan berkuasa ya terhadap bumi ini. 神师傅他们对他们说，要生养众多，遍满地面，治理之地。 Dan termasuk ikan-ikan laut, burung-burung udara atas binatang yang merayap di bumi itu ditaklukkan dan dikuasai. 也要管理海里的鱼、空中 Saudara, 的 sekali 鸟。 lagi bahwa di sini menaklukkan dan berkuasa tidak mempunyai maksud mendominasi atau mengeksploitasi Bapak Ibu Saudara sekalian. 这里要治理全地，并不是要欺负这所 Tetapi 有 sekali 的。 lagi saudara sekalian di sini punya makna bagaimana orang-orang Kristen kita itu bisa menjaga, bisa melindungi dan bisa memelihara alam ciptaan Tuhan itu. 我们怎样能够爱惜神的创造物？ Yang kedua saudara sekalian ada kata mengusahakan dan memelihara yang sebagaimana yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. 这里好像第2章15节那里说要治理。 Dalam konteks pemberian mandat kepada manusia mula-mula Tuhan mengatakan kau mengusahakan dan memelihara taman Eden itu Tuhan perintahkan kepada Adam. 你要看顾、看守、修理这个伊甸园， Saudara, ada dua kata mengusahakan dan memelihara. 就是修理和看守。 Saudara, yang pertama saudara kata mengusahakan dalam bahasa Inggris work, bekerja. 修理就是工作， Dalam bahasa Ibrani ditulis abad artinya melayani atau menjadi hamba dari. 就是侍奉的意思。 Jadi artinya Bapak Ibu Saudara di sini adalah bahwa manusia itu saudara harus mengusahakan mengelola alam semesta ini, lingkungan ini saudara untuk mendukung kelangsungan dari para proses hidup manusia dan alam ciptaannya. 所以人要修理、看顾这个环境，是为了人的生存。 Jadi manusia harus mengembangkan, harus merubah, harus memberikan hasil yang terbaik. Bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan bagi ciptaan Tuhan yang lain. 我们要爱护、爱惜全地，是为着所有人的益处。 Saudara, hari ini harus kita pahami 所以这个我们要明 bahwa 白， bagian firman itu juga menolong kita untuk menjadi pengelola lingkungan yang baik. 让我们成为修理环境的人。 Hari ini kita berbicara orang Kristen hadir di dunia ini, saudara sekalian. 基督徒在世界上， Kita harus menghadirkan perubahan, pengembangan yang ke arah lebih baik, lebih positif untuk membangun bagi alam lingkungan ini, 我 saudara. 们要给全地带来好的改变。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 因着这个缘故， kita harus mengusahakan sesuatu yang baik itu bagi 我 orang lain. 们要有好的。 Nah saudara, beberapa saat yang lalu di TV viral ya Bapak Ibu Saudara ya. 这几天有一些已经 Di saat 川田 musim 田地的， di saat pandemi 就是 COVID-19. 在这疫情的当 Ada orang 中， pasien yang terkena COVID Bapak Ibu. 有的得到了这个病毒， Apa yang mereka lakukan? 他们做什么呢？ Saudara, saya kaget lihat TV saudara sekalian. 在电视我非常 Ternyata 震 saudara 惊， orang itu tidak puas karena sakitnya dia. 他感到他患了这个病，他 Dia 感觉 tidak 到不 puas 满， dengan orang lain, para dokter atau tim medis yang merawat dia. 他不满足于医生看护的 Saudara, apa yang dia 料理 lakukan ，他 saudara 做 sekalian? 什么呢？ Dikatakan dia membuang dropletnya saudara sekalian. Dia bersin, dia batuk saudara. Supaya orang itu kena corona. 他把他的口水吐出来，要传染给别 Saudara, 人。 ini suatu tingkah laku, suatu sikap bukan seorang pengelola yang baik. 这不是一个好的管理员， Karena kehadirannya itu tidak menjadi perubahan untuk pertumbuhan, untuk kebaikan orang lain. 因为他的道理不是为了别人的好处， Ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. 这是我们不可以做的。 Saudara, yang kedua, saudara sekalian, kata memelihara. 看守 Bahasa Inggrisnya adalah digunakan take care of. Dalam bahasa Ibrani samar yang berarti penjaga, 就是看守的意思， yang juga bisa arti melindungi, protect. 它只是保护这个出 Juga 产， bisa artinya mempertahankan, preserve di sana saudara sekalian. 它只是持守所有的。 Artinya saudara, aktivitas kehidupan kita
apa yang kita kelola alam semesta dan lingkungan itu, saudara, seharusnya tidak mengorbankan orang lain. 就是说我们的环境不可以牺牲别人， Melainkan itu kita menopang orang lain, kita berbuat kebaikan, menciptakan orang itu semakin baik dan merasa terlindungi, terjaga Bapak Ibu Saudara. 让我们托住他，保护他， Inilah yang dibutuhkan Tuhan 这是 kepada kita pada hari 神 ini. 所要的， Inilah pandangan yang benar Bapak Ibu Saudara 这是 sekalian. 正确的观点。 Di dalam kita menjalankan peran gereja dalam kaitannya lingkungan hidup ini. 让我们在教会生活，就是有这样的爱惜环 Dan 境， kiranya pandangan yang benar ini boleh mengubah pola pikir kita yang salah. 让正确的观点能够纠正错误的观点。 Sebaliknya kita boleh memiliki sikap yang benar, tindakan yang benar di dalam menjalankan peran gereja dalam kaitan 我 lingkungan 们有 hidup ini. 正确的态度来实行教会的角色。 Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? 各位弟兄姐妹 Maukah 们， kita menjalankan peran gereja, orang percaya ini dalam lingkungan hidup ini? 是否我们要实行教会的本色，在 Saudara 这环境里？ Jika kita tidak melakukan hal ini, 如果我们没有实行的话， maka kita adalah orang-orang yang bebal. 我们就是一个 Kita adalah 无 orang-orang 知 yang 的人， tentunya 我 yang 们 tidak berkenan di hadapan Tuhan. 不蒙神悦纳的人。 Kita ini menjadi orang yang membawa dampak negatif yang buruk bagi dunia ini. 我们给世界带来坏的影 Dan 响， kita adalah orang-orang yang membuat kacau Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们是做一切纷乱的人， Dan bahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang gampang menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain. 这是容易错怪上帝和人的人。 Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, 相反的， apabila kita sungguh-sungguh kita menjalankan peran kita dengan benar, 如果我们实行我们的角色， maka saudara dan saya itu akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan lingkungan kita. 那么神就要在我们生活上有正面的影 Saudara, 响。 beberapa saat yang lalu saya baca bahwa selama pandemi COVID-19 ini, 我记得在这疫情当中， banyak negara-negara itu menerapkan karantina di wilayah untuk mengurangi risiko penularan. 就是有自由的隔离， Nah, 让我们 ada banyak kebijaksanaan di dunia, di Italia, di China, atau di Amerika, atau di mana tempat-tempat yang lain, saudara. Mereka menerapkan karantina, mereka di rumah, stay at home, termasuk di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara. 所以各地方都自由的隔离。 Lalu mereka perusahaan-perusahaan, aktivitas perusahaan dikurangi, transportasi dikurangi, dibatasi. 他们限制一切的活动， Saudara, langkah-langkah ini kemudian muncul ada satu laporan 然后有一个报告， bahwa bumi itu memiliki kondisi yang lebih baik dan lebih sehat. 说我们的地球更加的健康。 Saudara, dikatakan bahwa emisi karbon dunia mengalami penurunan yang besar sekali. 我们的这个氧气有很大的改变， Saudara, ini sesuatu yang bersih. Dunia itu menjadi lingkungan yang hidup yang bersih, yang sehat. Yang selama ini tidak terjadi, tetapi selama musim pandemi terjadi. 所以因着疫情，那么世界有好的改变。 Apa yang dapat kita pelajari? 在这里我们要学习什么？ Artinya jika kita mampu menjaga bumi ini, 如果我们能够保守、保护这个地 kita 球， mampu menjaga lingkungan hidup dengan baik, 我们能够有好的环境， maka alam pun akan memberikan hasil yang baik. 那么自然界就带来好的影 Akan 响， memberikan dampak positif bagi kita semua. 也对我们带来好的影响。 Dan bahkan kalau kita senantiasa menjaga, berperan dengan baik dalam lingkungan hidup 如 ini, 果我们有好的角色， saya percaya kita mampu mewariskan kepada dunia yang akan datang. 我们能够传承给世界， Mewariskan dunia yang indah dan yang baik kepada anak cucu kita pada hari yang akan datang. 把这好的地球传球给我们的子孙， Ini sesuatu hal yang sangat indah. 这是非常美好的。 Bukan hanya kita bisa memuliakan Tuhan, 不是单单我们可以 Sang Pencipta 荣耀上帝那创造者， tetapi kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama 我们 hidup 也 kita. 可以成为多人的祝福， Kiranya Tuhan menolong kita. 让神帮助我们， Mari cintailah lingkungan hidup 让我们爱护我们的环 sebagai 境， wujud kita mencintai Tuhan dan sesama. 表明我们对神的爱和 Dan 对人的 jadilah 爱， pengelola lingkungan hidup yang baik 让我们成为一个好的员工， sebagai pelaksana mandat budaya Allah 来实行神的使命， sekarang ini 从今时 dan seterusnya. 直到永远。 Tuhan memberkati. 神祝福我们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告，
Bapa kami di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami bersyukur karena Tuhan telah berbicara kepada kami. 我们感谢你向我们说 Tuhan 话， mengajar kepada kami 教导我 apa 们 arti lingkungan hidup. 什么叫做环境， Bagaimana gereja dan perannya yang harus dijalankan terkait dalam lingkungan hidup ini. 教会怎么样能够执行它的交 Kami 涉。 bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandangan yang salah, 我们感谢你在一切错误的 yang 观 membawa 点里 kerusakan pada lingkungan hidup. 带来环境的破 Tuhan 坏。 menanamkan suatu pengajaran yang baik, kebenaran firman Tuhan tentang lingkungan hidup kepada kami. 求神给我们真理，让 Dan 我们 hari ini 明 kami 白。 telah merenungkan dan mempelajarinya. 今天我们已经学习 Biarlah 了， firman Tuhan yang baik ini Tuhan, pandangan firman Tuhan ini boleh mengubah konsep yang salah, mengubah perilaku kami yang salah, dan kami boleh melakukan tindakan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami mencerminkan suatu hidup yang integrasi bersama dengan ciptaan lain untuk kemuliaan nama-Mu. 神的真理纠正我们错误的观点，并且改变 Terima 我们的 kasih 生 ya 活 Tuhan. 方式来容神一人。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada himbauan-himbauan, ada suara gembala yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara, sudah hampir 3 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Dan banyak yang telepon kepada Muse, kepada saya, Pak, saya rindu ingin beribadah bersama di gereja. Mereka sedang berdoa. Ada yang mereka gunakan waktu-waktu bersama dengan keluarga. Dan bahkan mereka ada yang ada sedikit cemas, ada perasaan takut tengah-tengah virus corona yang menjadi pandemik dunia dan juga telah dialami oleh kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita, kita hidup di Surabaya ini, situasi terakhir bahwa pandemik COVID ini masih cukup tinggi. Oleh sebab itu di tengah-tengah situasi dan perkembangan terkini, di mana risiko penyebarannya semakin besar, maka kita juga menyaksikan bagaimana gubernur telah mengumumkan memperpanjang PSBB sampai 8 Juni dan bahkan kemudian nanti akan memperlakukan new normal, suatu tatanan hidup yang baru. Namun demikian tidak berarti bahwa kita boleh santai-santai, kita boleh leha-leha, atau kita boleh melakukan hal yang maunya kita seperti biasanya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tetap diminta untuk kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan pemerintah, bersama dengan warga yang lain, kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk membantu pencegahan penyebaran COVID. Dan untuk memutuskan mata rantai penyebarannya Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu, yang pertama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah dan di mana saja, saat-saat ini, mari doakanlah diri kita. Saya tahu ada jemaat yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang khawatir, ada yang susah. Saudara, Tuhan sanggup menguatkan hati saudara di tengah-tengah situasi ini. Datanglah kepada Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita juga mendengar bahwa di situasi sulit rumah sakit penuh, banyak orang-orang pasien COVID belum tertangani, mereka masih antri dan sebagainya. Dan bahkan ada anggota simpatisan mengalami kesulitan-kesulitan dan pergumulan berat berkaitan dengan COVID ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa untuk dokter, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk tenaga medis, berdoa untuk mereka yang berada di garda depan. Dan kiranya Tuhan tolong. Dan jangan lupa juga berdoa. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang. Akhirnya bisa menemukan vaksin untuk pencegahan dan kesembuhan ini. Sehingga kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 5:16. Oleh sebab itu poin pertama, mari kita berdoa, bersandar, berharap kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring dengan tengah adanya kasus-kasus COVID positif di Surabaya ini dan daerah-daerah sekitarnya,
saya mengajak kita tetap patuh kepada peraturan pemerintah. Marilah kita menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Saudara, jangan lupa rajin cuci tangan. Jangan lupa kita keluar masuk memakai masker. Jangan lupa kita menjaga kebersihan tubuh. Jangan lupa kita memperhatikan sanitasi, kebersihan lingkungan. Saudara, jangan lupa kita menerapkan penjagaan jarak antara diri kita dengan orang lain. Physical distancing, saudara sekalian. Jangan lupa saudara sekalian, kita boleh menjaga diri kita, jangan suka keluyuran di mana-mana. Tetapi kita boleh menjaga diri dan disiplin diri untuk tetap stay at home dan kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama di keluarga kita, di dalam rumah. Ada sesuatu yang tidak urgent, tidak mendesak, tidaklah kita perlu keluar. Tetapi sesuatu yang mendesak, mari kita usahakan yang terbaik dan baru kita keluar, saudara sekalian. Agar kita boleh meminimalisir potensi terinfeksi virus corona ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, selama kondisi belum pulih, Bapak Ibu Saudara, kita belum dapatkan informasi selanjutnya dari sinode, ya, masih belum memungkinkan kita untuk mengadakan ibadah konvensional, maka tetap gunakanlah fasilitas gereja. Yang pertama menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah di rumah bersama dengan anggota keluarga. Ada bapak, ada ibu yang boleh memimpin anak-anaknya, atau anak-anaknya juga dilibatkan untuk bisa bersekutu bersama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggunakan fasilitas ibadah online seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan tekad mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, dan kemudian kita boleh datang menyembah Tuhan dengan kekudusan hati. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya, ya, kami mendoakan Bapak Ibu Saudara dan saya mendoakan Bapak Ibu Saudara, kiranya semuanya jemaat boleh berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 15-13, saya akan bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati. Mari bersandar pada Tuhan. Lakukan kedisiplinan dan ketaatan kita kepada peraturan-peraturan pemerintah. Dan bersama-sama berharap dan berdoa suatu hari kita ditemukan vaksin sehingga virus ini bisa cepat berlalu. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Bagi jemaat sekalian bisa melihat ke layar, itu ada rekening gereja untuk persembahan operasional maupun juga pengembangan. Bapak Ibu bisa mentransfernya. Bagi yang kesulitan, bisa disimpan dulu secara pribadi dan nanti ketika ibadah konvensional mulai berjalan dan bisa memberikan persembahan tersebut. Kita akan pujikan Janjimu Seperti Fajar yang boleh menghantar kita sekalian memberikan persembahan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu
memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih yang mana kasih-Mu dan janji-Mu nyata di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengembalikan apa yang Kau percayakan dalam wujud persembahan kami. Terimalah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti rangkaian ibadah ini. Dan tentunya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita tetap berdiri dan kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, kasih anugerah, karunia keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal boleh senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.